Karena sunnah itu ada beberapa macam. Sunnah itu kategorinya ada sunnatullah, ketentuan Allah. Ada dalam Al-Quran dalilnya sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lam tajid sunnati tabdila. Itu tentang sunnatullah. Kemudian yang kedua sunnah Rasul. Sunnah Rasul terbagi menjadi sunnah af'ali, artinya af'al, fi'lun. Fi'lun jamaknya af'alun, perbuatan. Kemudian pembagian sunnah Rasul yang kedua ada sunnah aqwal. Aqwal jamak dari qaul, artinya ucapan Rasul. Yang ketiga sunnah taqririyah. Taqririyatun, sunnatun taqririyatun, sunnah penetapan, artinya Rasul tidak pernah melakukan, juga tidak pernah memerintahkan atau mengatakan, tidak pernah, tapi dilakukan oleh sahabat, dan Rasul menerima informasi atau menyaksikannya tanpa menyalahkan, entah diam atau Rasul justru menyetujui. Itu namanya sunnah taqririyah. Itu sunnah Rasul tuh. Sedangkan kategori sunnah yang pertama sunnatullah, sunnatullahillati qad khalat min qablu wa la tajida li sunnatillahi tabdila, tentang sunnatullah. Sedangkan kategori sunnah yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul dibagi macamnya menjadi 3 macam. Satu, sunnah af'al. Af'al fi'lun, af'alun, artinya tindakan atau perilaku Rasul. Sedangkan macam sunnah Rasul yang kedua adalah sunnah aqwal. Aqwal jamak dari qaul, artinya ucapan-ucapan atau perintah Rasul. Yang ketiga sunnah taqririyah, artinya penetapan Rasul, yang mana Rasul tidak pernah melakukannya atau tidak juga tidak pernah mengatakannya, tapi dilakukan oleh sahabatnya dan disaksikan atau diketahui informasinya oleh Rasul, tetapi Rasulullah tidak menyelisihi, tidak menyalahkan, tidak melarang. Nah, berarti Rasul setuju, karena kalau salah Rasul tidak akan membiarkannya, pasti Rasul akan mengatakan itu perbuatan buruk atau salah. Kemudian sunnah kategori, tadi kategori yang pertama sunnatullah, kategori yang kedua sunnah Rasul, kategori yang ketiga sunnah sahabat. Sunnah sahabat, ya, di mana Rasul mengatakan di antaranya sunnah khulafaur rasyidin, alaikum bisunnati, haditsnya tuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh pada sunnahku, atau berpegang teguhlah kalian pada sunnahku. Wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga berpegang teguhlah pada sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk min ba'di, setelah aku. Wa khulafail mahdiyyin ar-rasyidin wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha, berpegang teguhlah, genggamlah oleh kalian sunnah-sunnah tersebut, entah sunnahku atau sunnah sahabat,
ya, khulafur rasyidin. Wa addu 'alaiha bin nawajidi, wa addu pakai dhad, wa addu 'alaiha bin nawajidi, dan gigitlah sunnah tersebut oleh geraham kalian. Nah, kalau kita memahami dalil hanya secara harfiah, arti tekstual, pasti kita salah kaprah. Ketemu kitab Nuzhatul Muttaqin Sarah Riyadhus Shalihin digigit pakai geraham. Kenapa kamu menggigit itu? Kata Rasulullah suruh digigit sunnahnya, aku gigit saja kitab Riyadhus Shalihin. Salah kaprah karena memahami dalil secara tekstual, ya, bukan kontekstual. Bedakan antara tekstual dengan kontekstual. Kalau kontekstual itu lebih kepada substantif, kalau tekstual pada redaksional saja atau matan saja, bukan pada maqasidus syariah. Jadi kita harus pahami dalil itu secara tekstual dan kontekstual, secara makna harfiah dan juga substansional. Begitu. Mudah ngobrol. Kemudian itu sunnah sahabat tuh, sunnah sahabat. Ada lagi sunnah umat. Sunnah umat di dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'un. Siapa yang di dalam Islam ini membuat sunnah hasanah, sunnah yang baik, membuat, ya, bukan mengamalkan, tapi membuat. Sanna itu membuat, bukan mengamalkan, tapi merintis. Artinya yang membuat bukan Rasulullah, karena man khitabnya kepada umat. Nah, makanya kenapa saya bilang kita itu menggunakan dalil itu harus memahami makna secara harfiah dan juga substansialnya. Kenapa saya bilang harfiah? Karena dari setiap huruf itu juga ada penentuan. Contoh ada kata man di sini. Man berarti khitabnya itu kepada umat. Yang ditujunya, yang dikatakannya, yang dibilangnya, yang dibilangin, yang diomongin gitu loh khitabnya. Mukhatabnya itu kan berarti umatnya Rasulullah. Yang diomonginnya itu yang dituju dalam instruksi, bukan instruksi bahasanya. Apa penjelasan ini adalah umat. Man, siapa orangnya di antara umatku, maksudnya begitu, di antara kalian wahai umatku, fil islami, yang di dalam Islam ini, man sanna, man sanna, man, siapa orangnya di antara kalian wahai umatku, sanna, yang membuat, fil islami, di dalam Islam ini, di dalam ajaran Islam ini, sunnatan hasanatan, ing atau berupa sunnah yang baik. Kalau yang membuatnya umat berarti sinonimnya adalah bid'ah. Rasulullah di sini menyatakan sunnah hasanah, tapi yang melakukannya adalah umat, berarti sinonimnya bid'ah hasanah. Sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka dia atau baginya lah pahala dari rintisannya tersebut, pahala dari pembuatan bid'ah hasanah tersebut. Wa ajru man amila biha, dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan rintisannya tersebut, ya, atau sunnah hasanah tersebut, min ghairi ayyun qasa, atau min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun
dari pahala mereka yang mengikutinya. Dilanjutkan hadisnya belum selesai. Waman sanna, waman, dan siapa orangnya di antara kalian umatku, maksudnya begitu ya, karena bukan untuk Rasul sendiri. Masa Rasulullah ngomongin sendiri? Man kepada umat itu. Sanna yang membuat fil islami, di dalam Islam ini, sunnatan sayyi'atan, berupa sunnah yang buruk. Kalau Rasulullah hidup kemudian Rasul sendiri sudah mengatakan ada sunnah sayyi'ah, apakah mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah sunnahnya Rasul ada yang buruk? Mungkin apa tidak? Tidak. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis yang lain tadi, alaikum bisunnati, ikuti semua sunnahku. Gitu kan? Masa Rasulullah sendiri menyatakan sunnahku tuh ada yang jelek? Masa begitu? Jadi memahami hadis ini bagaimana nih? Potongan yang terakhir, setengah yang terakhir. Siapa orangnya yang di dalam Islam ini membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek? Yang dimaksud sunnah siapa? Sunnah umat. Sinonimnya apa? Bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Kalau ada orang berkata hadis ini menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis dhaif, mana ada zaman Rasulullah pembagian hadis sahih dan hadis dhaif? Mana ada zaman Rasulullah ada pembagian mustalahatul ahadits? Sedangkan ilmu mustalahatul ahadits itu baru ada pada masa ulama, bukan masa sahabat. 300-an Hijriyah, kisaran itulah, bahkan lebih ya. Kitab yang pertama menjelaskan tentang rijalul hadits itu setelah tahun 300 Hijriyah. Jadi bagaimana mungkin gitu ya? Atau minimal sebelumnya ada kitab musnad, paling juga pencatatan redaksional hadis, seperti musnad Imam Ahmad bin Hambal, sebelumnya musnad Imam Asy-Syafi'i, saya punya semua. Kemudian Al-Muwatta Imam Malik, memang sebelum 300 Hijriyah, tapi itu adalah catatan hadis, bukan ulumul hadis. Lihat di dalam kitab Al-Muwatta, ada nggak dijelaskan tentang pembagian hadis menjadi hadis sahih, mursal, mauquf, marfu, mu'an'an, musalsal, mudallas, gharib, matruk, dhaif, maudhu', hasan, hasan sahih, hasan li ghairihi? Ada nggak? Nggak ada. Di dalam kitab Muwatta itu adalah redaksional, sanad dan matan, tapi ulumul hadisnya tidak dicatatkan ya. Ulumul hadisnya tidak dicatat di kitab Al-Muwatta, begitu. Nah, penyusunan untuk ulumul hadisnya itu awalnya Imam Syafi'i dulu di dalam Ar-Risalah. Tuh awalnya tuh dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i. Tapi untuk ilmu mustalahatul ahaditsnya yang sempurna itu setelah itu ya. Coba di dalam kitab Al-Um ada enggak pembagian klasifikasi hadis yang lengkap? Itu tidak dicatatkan. Tapi pada saat itu karena masih dekat masanya, jadi ulumul hadis tidak terlalu luas, belum terlalu banyak penjabaran klasifikasi, karena kurunnya masih dekat dengan sahabat kan, kurun perawinya masih dekat. Baru di kurun berikutnya sudah mulai banyak ya, ada orang yang meriwayatkan hadis didatangi oleh Imam Bukhari, tapi ketika didatangi belum ketemu, baru ngelihat itu orang itu yang katanya dia periwayat hadis, didatangi oleh Imam Bukhari. Ternyata orang itu kemudian memanggil-manggil ayam sambil ngecerek makanan lah gitu ya, gandum itu, cek sini ngambil ayam. Setelah dekat ayamnya ditangkap, bukan dikasih makan gitu, nggak dikasih makan, ternyata ditangkap ayamnya. Imam Bukhari meninggalkannya. Kenapa? Kepada ayam saja dia berbohong,
apalagi kepada yang lain. Itu ya kan, saking apa, saking ketatnya, saking ketat. Jadi dari situ semakin kan kurunnya sudah mulai bertambah lagi, semakin jauh. Artinya kredibilitas orang-orangnya juga akan semakin banyak perawi kan. Sekarang contoh sahabat meriwayatkan pada tabi'in, satu sahabat saja mungkin yang menerima riwayat dari satu sahabat tabi'innya ada banyak. Sekarang yang meriwayatkan dari satu tabi'in, salah satu tabi'in yang meriwayatkan, ada atba'un tabi'in. Dari satu orang tabi'in ini bisa nurun ke beberapa orang yang menerima riwayat tersebut. Begitu kan? Ini artinya kalau kurun sahabat kita hanya menghafal biografi para sahabat, gitu kan? Kemudian kurun para tabi'in kita menghafal perawi dari generasi tabi'in dan sahabat, gitu. Atba'ut tabi'in lebih banyak lagi yang harus dihafalkan, diketahui, dicari tahu biografinya, bagaimana sifatnya. Itu harus untuk menentukan tentang penilaian hadis ini nanti bisa diterima atau tidak. Sedangkan kalau sampai Imam Baihaqi yang sudah kurunnya jauh, Imam Hakim apalagi itu, sampai kurun-kurun orang-orang kekinian. Makanya kebanyakan hanya mengikuti dari para perawi hadis terdahulu, para imam-imamul hadis yang terdahulu. Karena kalau kita mau mengkaji orang yang sekian kurunnya sekarang, kurun abad kesekian, itu banyak sekali akan kesulitan. Dan kalau menurut standarnya para ulama salafus saleh, tentu sulit untuk bisa menemukan yang sama standarnya. Begitu. Maka itulah yang namanya agama, penting punya sanad. Kalau nggak punya sanad dia repot nantinya. Asal ambil dari mana, nggak jelas orangnya ahli apa bukan. Rasulullah menyatakan ada sunnahnya umat. Tadi dalam Sahih Muslim yang dikatakan, kata Rasulullah, ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Siapa orangnya di antara kalian yang di dalam Islam ini membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, bukan sunnah Rasul karena Rasulnya masih hidup. Ya, belum ada hadis maudhu, belum ada itu. Ya, istilah-istilah seperti itu. Ilmu mustalahatul hadis itu belum. Siapa yang di dalam Islam membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, rintisan yang buruk, bid'ah sayyi'ah, maka dia mendapatkan dosanya, falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'da min ghairin qasam min ujurihim min auzarihim syai'un, dan juga akan dapat dosa-dosa orang lain tanpa dikurangi dari dosa orang lain tersebut. Artinya dosa mereka, tapi orang yang membuat rintisan yang buruk ini, contoh provokator, membuat provokasi sehingga terjadi pertikaian, adanya pembunuhan, adanya caci maki, ya, menghalalkan atas nama agama caci maki, akhirnya banyak orang lain yang ikutan caci maki,